Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 9 yang saya cintai dan banggakan, para mitra kami yang hadir lengkap pada hari ini, Kepala BGN, Menkes, Kepala BPOM dan BKKBN. Setelah mendengar semua paparan dan tanggapan dari kawan-kawan anggota pada hari ini, maka kita semua memahami bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu prioritas nasional yang sangat mulia. Menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Namun kita juga tidak bisa menutup mata bahwa pelaksanaan program ini menghadapi tantangan serius, mulai dari lemahnya tata kelola, masih tingginya kejadian luar biasa, hingga keterbatasan kapasitas SPPG di daerah. Oleh karena itu saya mengajak kita semua Komisi 9 DPR RI bersama pemerintah berkomitmen penuh untuk memperbaiki tata kelola program MBG secara menyeluruh. Perbaikan tata kelola mencakup penerbitan Perpres, evaluasi SPPG, dan banyak hal lagi yang harus dilakukan oleh BGN. Komitmen ini bukan hanya untuk memastikan program berjalan lancar, tapi juga untuk menjamin setiap anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menerima manfaat MBG yang benar-benar mendapatkan makanan yang sehat, aman, dan bergizi sesuai dengan standar. Dengan tata kelola yang baik, MBG tidak hanya menjadi program intervensi jangka pendek, tapi investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kepada BGN, percepatan Perpres MBG sebagai payung hukum tata kelola, sertifikasi, dan pengawasan lintas KL harus diutamakan. Evaluasi menyeluruh SPPG, struktur organisasi dapur, Pak. Mulai dari penyiapan bahan baku, proses masak, mengemas, dan kemudian menyajikan harus sesuai dengan standar. Terus penguatan SOP operasional yang disajikan dalam langkah-langkah seperti yang disajikan dalam halaman 9 harus benar-benar dilakukan, Pak. Dari 3.500 per dapur menjadi 2.500 per dapur, tidak menutup kemungkinan kita teruskan evaluasi ini sehingga kita dapat angka yang paling aman untuk menyiapkan makanan bagi penerima manfaat. Kemudian untuk Kemenkes, kami harapkan tetap membantu koordinasi, Pak, dengan Dinkes di seluruh kabupaten kota, terutama untuk penerbitan SHLHS. Kalau menurut Bapak di halaman 19 dapat diselesaikan dalam kurang lebih 13 hari. Nah, karena kalau ini dijadikan instruksi, maka tentu prosesnya tidak berbelit-belit. Banyak sekali yang kita anggap dapat cepat kita selesaikan, tapi ketika instruksinya tidak diikuti, Pak, maka cara lama tetap saja terjadi. SLHS ini salah satu faktor yang akan mendukung keamanan makanan kita dari semua SPPG, sehingga perhatian dari Kementerian Kesehatan sangat kami harapkan untuk instruksi ke Dinas Kesehatan di seluruh kabupaten kota. Kemudian membantu koordinasi rutin dengan daerah, termasuk dengan puskesmas dan UKS. Kalau perlu dimonitoring atau dilakukan audit mendadak, supaya semua SPPG paham kalau mereka diawasi. Jadi orang yang bekerja dengan diawasi itu cenderung lebih disiplin, Pak, daripada orang yang boleh bekerja tanpa diawasi. Dari menetapkan dan mensosialisasikan SOP tanggap darurat KLB. Mulai dari tempat kejadian
sampai perawatan di Yankes atau rumah sakit. Selanjutnya sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1096 Menkes per 6/2011 tentang higiene sanitasi jasa boga. Kalau ini diterapkan, saya rasa kita tidak lagi memerlukan lembaga independen untuk itu. Nah, saya ingin tahu sejauh mana permen ini berlaku untuk mendukung SPPG. Kemudian untuk BPOM. BPOM ini sejak berdiri sudah menjadi badan yang menjaga dan mengawasi mulai dari bahan baku, pangan olahan, sarana produksi, proses produksi dan distribusinya. BPOM punya syarat. Semua makanan harus melalui standar pengolahan makanan yang baik. Kalau obat, cara pengolahan obat yang baik. Yang sangat relevan dengan proses penyiapan MBG. Jadi mari kita dengar BPOM. Seluruh rantai ini sudah dilakukan BPOM sejak berdiri, saya yakin. Tadi ada yang menyebutkan bahkan internasional mengakui semua lab BPOM, semua tata kerja BPOM. Sehingga sekali lagi mari dengar BPOM. Libatkan BPOM untuk semua di semua kabupaten kota. Karena BPOM ini hanya ada di provinsi, balai besar dan loka. Tidak semua kabupaten kota memiliki BPOM. Tapi kami minta gimana caranya Pak Kepala BPOM menempatkan BPOM di setiap kabupaten kota untuk ikut serta menjadi garda pengawas dan pengaman dari produksi MBG kita. Saya nggak tahu dengan SDM yang tersedia apa ini bisa dilakukan, tapi saya yakin ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan oleh Kepala BPOM untuk menempatkan kawan-kawan BPOM di setiap kabupaten kota. Kemudian untuk BKKBN, 3B menjadi fokus utama kita. Kementerian BKKBN, sehingga alternatif model percepatan MBG 3B yang disajikan oleh BKKBN harus menjadi pertimbangan bagi BGN untuk dilaksanakan. Anggarannya menggunakan anggaran BGN, keluar atas nama BGN tapi dikelola oleh BKKBN di dapur dahsyat mereka. Kami mengenal dapur ini sudah lama, Pak. Di halaman 9 sudah mereka sebutkan, secara nasional sudah mendapat pengakuan. Sebelum MBG ini hadir, maka ibu-ibu hamil itu makanannya dikelola oleh dapur dahsyat. Dan kami sudah sebagai mitra BKKBN, kami ikut memperhatikan itu. Dan saya rasa yang disajikan di halaman 9 itu cukup menjadi alasan bagi BGN untuk mempertimbangkan dapur dahsyat untuk mengelola makanan 3B terutama di daerah 3T. Sama-sama 3 Pak, ingetin aja. Angka 3 kayaknya keramat ini. 3B untuk 3B di daerah 3T terutama. Semoga bahasan kita hari ini menjadi langkah awal kita. Langkah selanjutnya bukan angka awal untuk memproduksi yang terbaik, makanan yang bergizi, yang terbaik. Kita dapat memberikan komentar-komentar yang baik, perbaikan-perbaikan yang baik. Tidak hiruk pikuk dengan media sosial yang ujungnya saling menyalahkan. Semua mitra kami hadir, kami bahagia. Semoga Komisi 9 menjadi bagian yang terbaik juga untuk mewujudkan rencana baik pemerintah, memberikan gizi baik bagi seluruh anak 3B, dan mungkin nanti ada lagi yang kita bisa sasar dari MBG ini setelah mereka dapat bekerja dengan maksimal dan bermanfaat. Demikian Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.